Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dewi masa lalu yaitu Ur, Dewi masa sekarang yaitu Verdandi, dan Dewi masa depan yaitu Skuld. Dari legenda Edda, ketiga Dewi itu tinggal di sumber kehidupan yang bernama Urdarbrunn. Mereka memprediksi takdir kehidupan sambil memutarkannya di roda kehidupan. Karena itu kuil mereka selalu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mempercayai mereka. Bahkan di antara dewa dan iblis, banyak di antara mereka yang ingin membantu mereka. Tapi para dewi ini jarang sekali muncul di lantai 98 dan lebih memilih untuk hidup nyaman di lantai 16. Unit asing kedua tentunya menanyakan apakah dia mau pergi ke sana sendirian dan juga menanyakan apa ada masalah. Pria itu mengatakan tidak peduli seberapa banyak dewi yang ada di lantai 16, mereka tetaplah seorang dewi dan mereka pasti akan dihukum jika membuat para dewa itu marah. Jungwoo mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena dewi itu hanya bisa memprediksi takdir dan tidak bisa melakukan kegiatan fisik. Entah mau sekuat apapun seorang dewa, sistem menara mengatur agar mereka membatasi kekuatan mereka ketika sedang berada di lantai bawah. Jungwoo mengatakan agar mereka mengingat ini jika tidak ada dari mereka yang boleh menentangnya karena itu sama saja dengan melanggar kontrak dengan Red Dragon. Sekarang ini, Jungwoo bersama dengan pasukan unit asing kedua memasuki kuil masa depan milik Skuld. Orang-orang yang berada di sana tentunya ketakutan sembari menanyakan kenapa pasukan Red Dragon bisa berada di sini. Seseorang kemudian menanyakan apa yang dilakukan Red Dragon di sini, tapi bukankah seharusnya dia tahu jika ini adalah tempat suci para dewa? Pria itu meminta agar dia melepaskan pedang berbahaya itu sekarang, karena tempat ini adalah tempat tinggal seorang dewi. Akan tetapi, Jungwoo mengatakan apakah dia serius mengatakan itu tanpa mengetahui alasan kenapa mereka sampai datang kemari sembari membawa pasukan. Pria itu mengatakan dirinya tidak tahu apa yang sudah terjadi dan Jungwoo mengatakan jika dia tidak tahu, maka mereka berarti mengirim orang yang tidak kompeten. Jungwoo mengatakan berpura-pura tidak tahu apapun di depannya, maka berarti dirinya bisa menganggap mereka sebagai upaya untuk mengabaikan mereka. Jungwoo sebenarnya tidak memiliki dendam apapun kepada Skuld, tetapi karena dirinya datang atas nama Red Dragon, maka semakin besar pula pertarungannya akan terjadi. Selain itu, jika dirinya mengacaukan tempat ini, maka cerita kehancuran tempat ini akan sampai ke telinga Azure Sword dan Gomusin juga akan semakin cemas. Jungwoo kemudian menggunakan Aegis untuk menyerang para pendeta yang berada di sana dan membuat beberapa dari mereka mencoba untuk kabur. Akan tetapi, Jungwoo benar-benar berniat untuk menghancurkan kuil Skuld meskipun tujuannya sebenarnya adalah untuk menculik anaknya Gomusin. Jungwoo juga menggunakan sihir ledakan apinya untuk menghancurkan langit-langit kuil Skuld. Para pendeta yang masih hidup tentunya hampir saja tidak percaya jika tempat suci mereka benar-benar akan dihancurkan. Belum cukup sampai di situ saja, unit asing kedua Jungwoo sekarang juga langsung menangkap dan menyerang beberapa pemuja yang berada di sana. Seorang pendeta kemudian memohon agar dia tidak membuka pintu yang berada di sana, tapi sungguh sayang jika ini adalah tujuan utama Jungwoo sebenarnya. Benar saja ketika memasuki ruangan tersebut, Jungwoo menemukan anaknya Gomusin yang bernama Hanbin yang sedang mabuk-mabukan dengan tubuhnya yang kacau. Hanbin menanyakan siapa dia, apakah dia adalah pekerja baru yang akan membawakannya minuman dan juga mainannya. Hanbin menanyakan kenapa dia tidak menjawabnya, apakah dia ini sebenarnya tuli atau memang tidak bisa berbicara. Seorang pendeta kemudian mencoba untuk menghentikan Jungwoo, akan tetapi Jungwoo memerintahkan pasukannya agar tidak ada yang mengganggunya. Hanbin yang tidak sadar dengan posisinya tentunya menanyakan apakah dia cari mati dengan menyentuh barang-barangnya. Jungwoo kemudian menyuruh pasukannya untuk menyeret orang itu, dan Hanbin mengatakan beraninya mereka memperlakukannya seperti ini. Hanbin mengatakan dirinya akan melaporkan perbuatan mereka kepada ayahnya, tapi Jungwoo langsung membuat Hanbin masuk ke dalam dunia mimpi. Karena Hanbin selalu hidup dengan rasa sakit karena kecacatannya, Gomusin mencari cara untuk menutupi rasa sakit tersebut dan berakhir dengan memanjakan anaknya. Para pemuja di kuil Skuld tidak ada yang berani menyentuh orang ini karena dia adalah anaknya Gomusin, jadi mereka sibuk menyembunyikannya.
Jungwoo rasa jika mereka bisa disebut sebagai kaki tangannya Hanbin karena Hanbin memanfaatkan celah dari para dewa yang tidak bisa melakukan kegiatan fisik. Mungkin apa yang terjadi hari ini akan menyebar ke seluruh menara dalam waktu yang sangat singkat dan status ketiga dewi yang selalu dihormati itu akan langsung hancur. Setelah menyelesaikan urusannya di lantai 16, Jungwoo langsung kembali ke lantai 11 dan bertemu dengan Pandey dan Eudora. Pandey mengatakan andai saja dirinya sudah menyelesaikan ujiannya, dirinya pasti akan ikut dengannya untuk bersenang-senang. Bahal mengatakan jika orang ini jelas-jelas sangat mirip dengan Go Musin, dan jika diberikan sedikit kerutan saja, dirinya pasti akan mengira jika dia adalah Go Musin. Bahal berpikir dirinya hanya duduk santai menyerahkan semuanya padanya, namun siapa sangka jika dia akan mendapatkan tangkapan besar. Untuk memancing Leonte dan mendapatkan batu itu, dirinya harus mengungkapkan operasi pembuatan batu ini pada seluruh dunia dan memberikannya pada Summer Queen. Bahal yakin jika batu itu masih belum diselesaikan oleh Leonte dan dia sedang berusaha untuk menyempurnakannya. Awalnya dirinya berencana untuk memancing Leonte menggunakan informasi palsu, tapi itu jelas akan membuat Leonte curiga dan malah bergerak secara hati-hati. Namun karena putra Go Musin datang, Go Musin pasti tidak akan memihak pada Azure Sword dan dia pasti akan membawakan batu itu sendiri padanya. Untuk seseorang yang rela membagikan mananya sendiri demi keselamatan anaknya, Bahal yakin jika Go Musin pasti akan mengkhianati Azure Sword. Sekarang ini di ruangan para manajer lantai, Laples tampaknya sedang sangat senang tetapi itu malah mengganggu manajer lainnya. Namun ketika Laples masuk ke dalam ruangannya, Laples cukup terkejut dengan kedatangan seseorang. Laples menanyakan apa yang sedang dilakukan Evil Kega di sini, dan Evil Kega mengatakan dirinya baru-baru ini mendengar banyak sekali tentang rumor. Evil Kega mengatakan beberapa iblis lantai atas sedang tertarik dengan lantai bawah, dan dirinya dengar jika dia juga mulai ikut campur di dalamnya. Evil Kega mengatakan apakah dia bisa memberitahunya apakah itu benar atau tidak, dan Laples berpikir jika ini akan sulit untuk mengelak dari tua bangka ini. Sekarang ini, Go Musin sedang kepanikan karena seseorang memberitahunya jika Red Dragon telah menyerang Quill School dan menculik anaknya. Seseorang menanyakan mau pergi kemana dia, dan Go Musin mengatakan dirinya tidak tahu di mana anaknya, tetapi dirinya akan pergi sendiri untuk mengambilnya. Go Musin tentunya langsung pergi sembari mengambil semua koleksi pedangnya, tetapi secara tidak sengaja dia malah menjatuhkan sebuah kotak. Go Musin tidak pernah ingat pernah menyimpan kotak itu, tetapi dirinya lebih penasaran lagi dengan sebuah surat yang jatuh bersama dengan kotaknya. Pesan itu menyuruh agar Go Musin membawakan batunya jika dia ingin putranya selamat, dan Go Musin tentunya gemetaran dengan isi kotak tersebut. Benar saja ketika membuka kotak tersebut, sebuah jari yang mungkin adalah milik anaknya telah ditemukan dan membuat Go Musin berteriak histeris. Sekarang ini Go Musin atau Swordguard mulai merasa sakit kepala meskipun biasanya memang dirinya selalu terkena masalah dengan Chang Musin. Sejak dirinya keluar dari suku tanduk satu bersama dengan Chang Musin, entah kemanapun dirinya pergi, pasti akan ada penderitaan dan juga kesulitan yang menghadang. Mengalahkan musuh, kemudian merampasnya, menginjak-injaknya lalu berdiri di atasnya. Pada akhirnya mereka selalu menang dengan semua itu. Namun entah bagaimana dirinya bisa berkumpul dengan orang-orang yang serupa dan mulai menjadi pemimpin Azure Sword seperti sekarang. Tidak seperti Artia yang entah bagaimana bisa dikalahkan, tapi Red Dragon adalah kelompok yang sangat kokoh dan cukup kuat untuk melawan All For One. Karena Red Dragon adalah klan yang sudah berumur tua, mereka memiliki warisan yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Alhasil karena semua warisan tersebut, Red Dragon memiliki kekuatan tersembunyi di dalam lebih besar daripada yang terlihat di luar. Swordguard berpikir apakah ada yang bisa mengalahkan Red Dragon yang memiliki secara panjang dan juga tradisi yang kokoh. Swordguard sebenarnya ingin segera mengakhiri peperangan ini, namun setelah itu istilah soal 9 raja pasti akan hilang begitu saja. Bahkan, reputasi Azure Sword juga akan ikutan hancur dan tidak akan ada yang bisa menghapus stigma tersebut karena sudah ditundukkan oleh Red Dragon. Swordguard berpikir apakah satu-satunya solusi adalah dengan menggunakan pedang itu agar dirinya bisa membalikkan keadaan. Meski disebut sebagai pedang, tapi tergantung pada penggunanya, itu bisa menjadi sebuah tombak, panah, ataupun kapak, dan item itu sering disebut sebagai senjata dewa. Akan tetapi, itu membutuhkan mana yang sangat besar untuk menggunakannya, tapi Leonte sepertinya masih belum menyelesaikan batu itu.
Namun tak lama kemudian, mata-mata Swordguard ingin melaporkan berita buruk dan Swordguard menanyakan memangnya apa itu. Mata-mata itu mengatakan jika Go Mushin mencoba untuk membunuh Kwon Mushin dan Swordguard tentunya sangat terkejut. Berpindah ke tempatnya Leonte, di mana saat ini dia sedang dihajar oleh Go Mushin sampai dia benar-benar babak belur. Go Mushin mengatakan agar dia tidak membuatnya terus mengulangi perkataannya, jadi segera serahkan batu itu padanya. Leonte mengatakan dirinya tidak memiliki batu itu, dan Go Mushin mengatakan bukan itu yang ingin dirinya dengar darinya. Seketika itu, Go Mushin melancarkan tebasan yang sangat kuat untuk menunjukkan keseriusannya dan Leonte berpikir apakah orang ini mencoba membunuhnya. Leonte berteriak apakah dia sudah gila, padahal dirinya sudah berkali-kali mengatakan dirinya tidak memilikinya. Go Mushin mengatakan kalau dia memang tidak memiliki batu itu, maka bukankah dia seharusnya segera mencarinya atau tidak dia akan mati. Go Mushin mengatakan kalau dia memang tidak memiliki batu tersebut, maka bukankah dia seharusnya segera mencari batu itu. Go Mushin mengatakan kalau dia tidak segera membawakan batu itu padanya, maka dirinya akan mengambil kepalanya sebagai gantinya. Seketika itu, Go Mushin mengeluarkan tebasan yang sama mengerikannya seperti sebelumnya di saat Leonte sudah terpojok. Leonte yang sudah tidak bisa menghindar tentunya berpikir sudah terlambat untuk menghindarinya. Akan tetapi sebelum serangan Go Mushin mengenai Leonte, sebuah tombak menghancurkan serangan tersebut dan menyelamatkan Leonte. Mengetahui jika itu adalah perbuatan Chang Mushin, Go Mushin tentunya menyuruhnya untuk segera menyingkir dari sini karena ini tidak ada hubungannya dengannya. Flang menanyakan apakah dia masih mengarahkan pedangnya pada sekutunya sendiri ketika Red Dragon sudah mulai mengincar mereka. Flang mengatakan apakah dia ini sudah menjadi gila setelah dia menyerang iblis akhir-akhir ini, tapi Go Mushin mengatakan sebaiknya dia segera menyingkir dari hadapannya. Namun sebelum Fang dan Go Mushin beradu serangan, Swordguard datang menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Swordguard ingin agar Go Mushin menjelaskan semua ini padanya, sampai-sampai dia berani mengarahkan senjatanya sendiri kepada anggotanya. Go Mushin mengatakan dirinya hanya meminta Leonte memberikan sesuatu, dan Swordguard tentunya menanyakan memangnya apa itu. Go Mushin mengatakan jika dirinya mencari sebuah batu, tapi Swordguard tampaknya sangat terkejut dan Go Mushin mengatakan sepertinya dia sudah tahu tentang batu itu. Go Mushin mengatakan dirinya tidak peduli dengan batu apa yang sedang mereka sembunyikan, tetapi saat ini anaknya sedang diculik oleh mereka. Go Mushin ingin agar Swordguard memberikannya bantuan untuk menyelamatkan anaknya, bahkan dirinya tidak peduli dengan hukuman apa yang akan dia berikan. Swordguard mengatakan untuk sekarang dirinya paham dengan situasi mereka, jadi sebaiknya mereka tenangkan diri dulu dan bicara baik-baik. Go Mushin mengatakan dirinya sedang buru-buru, tapi Swordguard langsung melemparkan pedangnya sembari mengatakan agar dia tenang dulu. Swordguard mengatakan agar Go Mushin masuk ke kamarnya dan dinginkan kepalanya itu, baru setelah itu dirinya akan memanggilnya jika sudah membicarakan solusinya. Sekarang ini di ruangan pribadi, Go Mushin tampaknya semakin resah karena masih belum bisa menyelamatkan anaknya sampai mengubrak-abrik kamarnya sendiri. Go Mushin yang tidak pernah mengalami asmara dalam hidupnya, tiba-tiba kedatangan seorang kekasih bagaikan angin hangat di musim semi. Namun satu-satunya jejak yang ditinggalkannya sebelum menutup matanya adalah seorang anak yang sangat rapuh dan sakit-sakitan. Go Mushin tidak tahu siksaan apa lagi yang diberikan oleh musuh pada anaknya, tetapi dirinya saat ini hanya bisa menunggu saja. Go Mushin tentunya meminta maaf pada anaknya karena ayahnya yang masih kekurangan soal kekuatan dan tidak bisa menyelamatkannya. Namun ketika sedang bersedih, Go Mushin diganggu oleh seseorang dengan mengetuk pintu kamarnya. Ketika keluar, Go Mushin tidak menemukan siapapun, namun di sana hanya tertinggal sebuah kotak dengan surat di atasnya. Melihat kotak yang sama seperti sebelumnya, Go Mushin hanya bisa gemetaran ketika ingin melihat apa yang ada di dalam kotak sana. Namun ketika melihat jika itu adalah sebuah bola mata, Go Mushin tentunya langsung berteriak histeris seperti dunianya sudah hancur. Seseorang yang mendengarkan teriakan Go Mushin tentunya langsung datang menghampirinya, sembari menanyakan apa yang sedang terjadi. Pria itu kemudian menanyakan apakah sihirnya sudah lepas, dan sepertinya Go Mushin benar-benar sangat putus asa dengan kondisi anaknya. Go Mushin yang sekarang sedang mencoba untuk menahan amarahnya kemudian menanyakan, sekarang ini dia sedang berpihak kepada siapa?
Pria itu mengatakan sejak dia menyelamatkannya di medan peperangan yang tidak tahu kapan dirinya akan mati, dirinya sudah bersumpah untuk menjadi pedangnya. Go Musin mengatakan itu bagus karena dia sudah menunjukkan kesetiaannya sampai sekarang. Go Musin ingin agar dia segera mengumpulkan anak-anak karena malam ini mereka akan memulai pemberontakan pada Azure Sword. Di lain tempat, Bahal mengatakan sepertinya rencana Chen untuk memancing Go Musin berhasil dan juga menanyakan apakah dia menaruh mata-mata di sana. Bahal mengatakan tidak ada tempat yang bisa dijangkau oleh mata dan telinga Red Dragon karena mereka semua ada di mana-mana. Bahal mengatakan semua ini berkatnya, bahkan semua orang yang berada di aula konferensi terkejut karena operasinya sudah dimulai. Bahal mengatakan setelah dirinya dapat memperkuat posisinya di dalam Red Dragon, dirinya akan membalas para bajingan yang menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Bahal ingin agar Chen terus melangkah maju bersama dengannya, karena saling menguntungkan satu sama lain adalah salah satu tujuan. Bahal mengatakan jika dirinya menarik dari depan, maka dia mendorongnya dari belakang. Jadi bukankah itu adalah gambar yang sangat bagus untuk hubungan mereka? Jungwo ingat jika adiknya menyimpan kenangan hari pertama pembentukan Artia di dalam hatinya baik-baik hingga akhir hayatnya. Akan tetapi, Bahal meninggalkan semua kenangan itu seperti sampah, bahkan Bahal terkesan sudah melupakan semua yang diberikan Artia padanya. Jungwo yakin jika maksud Bahal soal mata dan telinga Red Dragon ada di mata-mana, itu berarti sejak awal dia adalah mata-mata Red Dragon di Artia. Karena dirinya sudah menangkap Han Bin, sepertinya papan permainannya sudah siap, jadi dirinya hanya tinggal melakukan persiapan pribadi untuk memperkuat dirinya. Jungwo kemudian memanggil Bu untuk segera keluar, dan Bu tentunya memberikan salam pada masternya. Jungwo berpikir sepertinya Bu dulu adalah seorang player, karena dia masih bisa berbicara, meskipun kemampuan berbicaranya dan berpikirnya masih seukuran si Panse. Jungwo mengatakan dirinya akan memberikannya item secara berurutan, lalu dia harus segera menyerap semuanya secara bergantian. Jungwo melarang Bu untuk membocorkan sedikit pun kekuatan sihirnya, karena jika dia sampai membocorkan sedikit saja, maka eksperimennya ini akan langsung gagal. Jungwo kemudian memberikan 2 permata api, 5 kristal es, dan 9 bunga emas untuk memperkuat Bu. Ada 2 alasan kenapa Artia mampu memainkan peran besar. Yang pertama adalah ketika adiknya bertemu dengan Kalatus di lantai 11. Yang kedua adalah pil augmentasi yang dibuat oleh Bailuk setelah berbagai macam percobaan yang dia lakukan. Pil augmentasi memiliki arti sebagai obat yang meningkatkan kekuatan sihir, tapi adiknya tidak tahu persis bagaimana pil itu dibuat. Ada resiko juga jika adiknya hanya menulis bahan dasarnya saja dan perbandingan percampurannya secara terpisah di dalam buku hariannya. Pil augmentasi membutuhkan banyak tenaga dan pengolahan lahan secara berhati-hati. Itulah kenapa hanya Bailuk saja yang bisa membuatnya. Akan tetapi, spirit familiarnya tidak perlu khawatir soal itu, sebab kekuatan sihir yang berhubungan dengannya akan langsung dilemahkan. Jungwo berharap jika pil augmentasi ini dapat membuat familiarnya mengalami evolusi sendiri, agar dirinya tidak perlu susah-susah untuk menaikkan gelang hitamnya. Jiwa Bu yang menyerap bahan pil augmentasi tampaknya mulai menderita, tapi tidak ada perubahan yang terjadi padanya. Jungwo tentunya menyuruh agar Bu bertahan sedikit lebih lama lagi dan menyerap semua sihir yang berada di sana. Jungwo mengatakan entah bagaimanapun juga harus berhasil, karena itulah dirinya memilih yang memiliki kesadarannya sendiri. Karena Bu telah melewati masa sulit untuk menerima dan menyerap rasa sakit, alhasil membuatnya memperoleh titel sebagai The Complete Evil 2. Bersamaan dengan itu, Bu mulai melakukan evolusi tubuh karena tingkat mana yang dirinya miliki sudah berkembang jauh. Dengan begitu pula, Bu akhirnya telah menyelesaikan evolusinya dan penyihir kematian akhirnya telah terlahir kembali, yaitu seorang Lich.